Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terlalu banyak yang di bawah. Gimana hari ini, apa kabar bapak-bapak? Sehat walafiat? Alhamdulillah, semoga sehat walafiat dalam keberkatan kepada Allah, dan berkumpulnya kita di majelis ini menjadi wasilah kita diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan tentang pelajaran yang kemarin, yaitu tentang zakat. Kemarin kita telah mempelajari tentang beberapa kewajiban-kewajiban kita membayar zakat. Di antaranya adalah ada 5 perkara di dalam zakat mal itu. Di antaranya adalah ternak. Selain ternak apa, Pak? Ya, ada zakat mal, ada zakat abdan, zakat harta, ada zakat badan. Kalau yang zakat harta itu apa saja? Masuknya masuk kepada hewan ternak, kemudian barang berharga. Barang berharga itu apa saja? Emas dan perak. Terus yang ketiga, tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, buah-buahan. Terus setelah itu yang kelima, ya urudut tijarah. Apa urudut tijarah? Perdagangan. Baik, kita akan lanjut. Kemarin hanya sampai kepada tentang syarat-syarat hewan ternak. Hewan ternak ini diantaranya ada 3 macam. Yang pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi, yang ketiga adalah kambing. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan, harus dipenuhi, sehingga itu bisa mencakup, bisa ditaklif, dituntut untuk bayar zakat. Di antaranya harus Islam, harus merdeka, harus memiliki kepemilikan terhadap ternak itu sempurna, harus nyampe nisabnya, harus nyampe 1 tahun, harus dikembala. Jadi itu diantara syarat diwajibkan kita membayar zakat untuk hewan ternak. Yang terakhir itu kan harus dikembala. Hari ini banyak yang tidak dikembala, diberi makan. Sebenarnya hewan ternak itu, Pak, yang dibahas sekarang ini adalah hewan yang memang untuk dipelihara. Tapi kalau hewan yang kita kasih makan biasanya di perusahaan, di ternak-ternak itu rata-rata kan untuk diperdagangkan. Makanya kalau untuk diperdagangkan tidak nunggu 1 nisab 40, 80, 60. Karena maksudnya nanti adalah nisabnya perdagangan.
nisabnya urud tijarah. Jangankan sampai 2 sapi, 2 kambing, 1 sapi, kalau bisa sampai 1 nisab. Nisab itu kan batasan kita, batasan minimal kita bisa bayar zakat. 1 kambing saja, umpamanya 150 juta 1 kambing, beda kambingnya, matanya ada 3, telinganya ada 4 umpamanya. Dia kembang biakan itu untuk dijual. 1 kambing sudah capek karena memang niatnya untuk didagangkan. Enggak usah nunggu 40, 30, 60. 1 kambing kalau sudah terjual nyampe 1 tahun uang 150 juta itu, ya harus segar, Pak. Kenapa? Karena niatnya bukan dipelihara, bukan diambil manfaat susunya. Kalau yang ternak-ternak yang kita bahas ini kan hewan ternak yang kita ambil manfaat susunya, dikembala di tanah-tanah kita, itu yang kita bahas. Baik, itu yang kemarin. Kita melanjutkan. Alhamdulillah. Wa ammal isman fasay'an. Adapun barang-barang yang berharga, kita sampai kepada al-asman. Wa amal asmanu fasay'ani, maka adapun barang berharga yang dianggap barang berharga itu fasay'ani, yaitu ada 2 perkara. Apa saja? Az-zahab wal fiddatu. Yang pertama adalah emas, yang kedua adalah perak. 2 ini jelas mendapatkan mendapatkan tuntutan daripada syariat untuk membayar zakat. Berapa yang harus kita bayar? Nanti akan ada penjelasan secara rinci. Baik emas dan perak itu madrubaini kana aula, dicetak atau tidak, dijadikan rial-rial, dijadikan dinar-dinar. Dinar itu kan dari emas, kalau rial dari perak. Wasayati nisabuhuma, dan akan dijelaskan nisab-nisabnya itu sebentar lagi akan datang. Wa syaraitu wujubi zakati fiha al asman, syarat-syarat diwajibkannya zakat di dalam barang berharga ini. Kalau istrinya punya emas kotak-kotak itu Pak di rumahnya, ini harus didengarkan. Kalau kemarin penjelasan tentang ternak, siapa tahu jenengan punya ternak di rumahnya. Tapi kalau belum punya ternak, kalau ternaknya emas atau perak, ini yang harus diperintahkan, yang harus diperhatikan. Siapa tahu di rumahnya, di lemarinya kotak 1, kotak 2, satunya kotaknya isinya perak, kotak-kotak seumpamanya, batangan perak, yang satunya batangan emas ditaruh di rumahnya. Kewajiban membayar itu khamsatu asya'a, yaitu ada 5 perkara. Kalau 5 perkara ini ada di dalam diri panjenengan, maka wajib mengeluarkan barang berharga tadi. Yang pertama adalah al-Islam, harus Islam. Non-muslim tidak perlu, walaupun punya 1 rumah emas dan perak batangan, enggak wajib. Enggak wajib kok. Kalau belum masuk Islam, bilang ke bosnya, walaupun punya pabrik banyak, emasnya banyak, enggak Islam, harus mualaf dulu. Kemudian wal hurriyah, merdeka. Alhamdulillah semua sekarang ini merdeka, tidak ada perbudakan. Wal milkut tam, dan hak milik yang sempurna, bukan karena orang nitip di rumah panjenengan, walaupun punya 3 lemari 3 dus emas batangan, tapi orang nitip ya nggak usah mengeluarkan zakat, harus milik panjenengan.
Wan nisab dan masuk kepada satu nisab, wal haul dan masuk kepada 1 tahun. Wa sayati bayanu dzalika dan sebentar lagi akan ada pembahasan di dalam ini. Wa amma zuru'un adapun tanaman, ini ya tanaman. Biasanya orang-orang kalau orang kampung biasanya punya tanah kosong ditanam-tanamin biasanya. Wa aradal musannifu bihal muqtatu min hintatin wa sya'irin wa adisin wa aruzin. Pengarang kitab ini menginginkan yang dimaksud dengan tanaman ini adalah makanan pokok. Makanan pokok. Dari apa saja? Min hintatin, dari gandum, makanan pokok luar negeri gandum, Pak. Sukanya roti-roti. Jadi tepung itu biasanya gandum, wa syairin dan biji gandum, wa adasin dan juga biji adas, kedelai, wa arusin dan beras. Kita makanan pokoknya beras, Pak. Jadi kalau panjenengan nanti punya tanaman beras, minimal panjenengan tahu bahwa beras itu ada kewajiban membayar zakat. Tapi tidak semerta-merta langsung bayar, tidak. Ada kewajiban-kewajiban, syarat-syarat yang harus terpenuhi. Wa kadza ma yuqtatu ikhtiyaran, dan begitu juga sesuatu yang dijadikan makanan pokok ikhtiaran di waktu, boleh memilih. Ada makanan-makanan walaupun bukan beras, tapi boleh kita jadikan makan kekuatan, Pak. Bukan karena terpaksa kita makan itu. Kalau dulu kan terpaksa, Pak. Waktu penjajah, orang tua panjenengan, kakek panjenengan, kakek kita, nenek kita makan daun-daunan, kadang itu kan terpaksa dulu masa penjajah. Nah, ketika masa seperti sekarang, ada barang-barang, tanaman-tanaman yang bisa memberikan kekuatan kepada kita, dan sebenarnya kita bisa memilih antara makan beras, antara makan itu, tapi kita masih menggunakan itu untuk makanan kekuatan sehari-hari, maka itu juga ada kewajiban untuk membayar zakat. Contohnya apa? Kadur rutin seperti jagung. Wah, enak, Pak, jagung nih. Jenengan nggak tahu kalau di kampung jenengan. Di rumah kami itu jagung ini makanan pokok. Jadi beras itu datang, kalau hanya pakai beras kurang nyaman di daerah kami Madura itu. Cerita sedikit. Jagung diselip, keluar, dimasak. Ada biasanya pakai kuahnya itu apa ya, yang bisa buat obat itu di pinggir-pinggir jalan itu, biasanya ada pohon-pohon itu. Penyakit ginjal, penyakit apa itu. Kalau di tempat kami namanya meroki. Meroki itu apa ya? Aduh, kecil-kecil hijau itu, Pak. Ada biasanya tumbuh liar biasanya itu. Bukan. Ini, Pak, apa? Daun, Pak. Yang biasanya diimpor ke luar negeri itu, dikeringkan ke Korea biasanya. Kelor. Mau bilang kelor aja tak tahu saya. Daun kelor. Daun kelor, Pak. Daun kelor itu dibuat kuahnya. Buah kelor dibuat kuahnya, terus pakai sambal. Terus kalau biasanya di sini pakai ikan yang dibungkus itu, Pak. Cuma nggak pakai itu, ikan seger kalau di kampung kami itu. Kalau di sini kan ikan cuek, bukan. Jadi makan itu lezat, Pak. Itu sebenarnya ada, padi itu ada dijual, Pak. Cuma karena kita menjadikan
itu makanan inti daripada kami. Enak, malah setelah nyampe ke sini itu minta kirim, Pak, dari kampung itu. Ya bisa aja tanya ke orang-orang yang jual bebek, yang jual itu, apa benar itu orang Madura makan jagung? Ya kalau nggak benar berarti kampung saya doang berarti. Jadi seperti jagung atau singkong. Singkong ada kan yang makan singkong? Hah? Wonogiri, mana orang Wonogiri? Makanan singkong. Terus, jadi kalau ada makanan lain selain yang kita sebutkan, tapi itu dijadikan makanan pokok dan kita bisa memilih, bukan terpaksa makan itu, maka makanan pokok itu kita ketika menanamnya maka tetap dituntut untuk membayar zakat ketika kita sampai kepada syarat-syarat dan kewajibannya. Fatajibuz zakatu fiha bisalasati syara'it, dan ada 3 syarat yang bisa kita diwajibkan membayar zakat di dalam tanaman ini. Apa saja? Yang pertama, ayyakuna mimma yazra'uhu, harus ada tanaman itu dari sesuatu yang menanamnya. Ayyastamitu, yang menanami sesuatu tanaman tersebut al-adamiyuna, manusia. Artinya manusia yang nanam, Pak, jenengan-jenengan. Fa'in nabata binafsihi, kalau tumbuh sendiri, bihamli ma'in aw hawain, di bawah air atau angin, fala zakata fihi, maka tidak perlu membayar zakat itu. Artinya jenengan punya sungai, kalau di Kalimantan biasanya kan rumah-rumahnya di atas sungai, Pak, mengalir. Ternyata numpuk tumbuh jagung, tumbuh padi, tumbuh apa ya, semuanya tumbuh lah. Setelah dipanen itu 1 nisab. Maksudnya cukup kepada batasan minimal untuk membayar zakat tanaman. Nggak perlu, Pak. Kenapa? Karena syarat yang pertama adalah tanaman yang tumbuh ini diniatkan memang ditanam, bukan tumbuh sendiri. Atau jenengan punya 1 hektar, jenengan nggak nanam bijinya, nggak nanam apa biasanya, benihnya, nggak pakai benih. Tahu-tahu jenengan biarkan 1 hektar tumbuh jagung semuanya. Itu tidak perlu dibayar zakat. Kenapa? Bukan anak Adam, bukan panjenengan yang menanam, tapi itu tumbuh sendiri. Tapi kira-kira 1 hektar bisa keluar jagung semua? Bisa? Bisa, Pak? Nggak bisa? Ya nggak bisa. Cuma Sunan Bonang yang langsung jadi emas itu. Baik. Wa ayyakuna qutan mudakharan, dan tanaman tersebut harus berupa makanan pokok yang dapat disimpan. Saya masih ingat, Pak, di dapur kami itu, nggak tahu ini, saya cerita di rumah saja, ya tahunya di situ, Pak. Kalau di rumah panjenengan nggak tahu, kita tukar pikiran saja. Kalau di rumah kami itu di dapurnya itu biasanya ada tempat penyimpanan panen-panen kita itu, ditaruh lumbung. Kadang di dapur kita lumbungnya nggak cukup, ditaruh di kandang. Di atas tempat sapi itu ada lumbungnya juga. Sama di rumah jenengan? Sama, ada lumbung. Itu saya tidak merasakan, cuma ngelihat saja waktu nenek kami begitu. Kalau dapur kami sudah tidak seperti itu. Jadi di atas itu sudah ada lumbung di nenek kami itu. Datang, ternyata beliau itu ngambil jagungnya, diturunin satu-satu, diselip, dijadikan bahan makanan. Jadi yang kedua, tanaman panjenengan itu selain ditanam manusia, harus terdiri dari makanan pokok, dan makanan pokok itu harus bisa disimpan.
Kalau makanan pokok itu hanya sifatnya satu hari basi, satu hari tidak bisa dipakai lagi, tidak masuk kepada zakat. Wasab kharib bayanul muqatati, dan telah selesai barusan pembahasan dengan makanan pokok ini bil quti, dengan kata makanan pokok. Mala yuktadu minal abzari nahul kamun, ada pengecualian. Wa kharja bil quti, ada pengecualian dengan kata makanan pokok itu adalah mala yuktadu, sesuatu yang tidak dapat dijadikan makanan pokok, minal abzari, dari rempah-rempah. Ada rempah-rempah Pak, tapi rempah-rempah ini kan tidak bisa dibuat makanan pokok. Kira-kira kenyang enggak jenengan dengan rempah-rempah itu? Ada kunyit, makan kunyitnya satu-satu Pak. Yang nggak tahu kalau sampai ngabis 20 sampai 50 biji mungkin kenyang juga jenengan. Ini bisa disimpan juga, kunyit kan bisa disimpan. Tapi ini kan tidak bisa menjadi makanan kekuatan, bisa memberikan kekuatan makanan pokok. Contoh lagi, kalau di dalam kitab kita ini nahul kamon, seperti jinten. Pernah ke pasar, kalau ikut ibu-ibu ke pasar, tahu jinten biasanya apa? Jinten itu nggak bisa. Ketika jenengan nanam jinten banyak, kemudian setelah jenengan panen, jenengan dikeluarkan zakatnya karena faktor tanamannya. Tapi kalau faktor jenengan tanam karena ingin dijual, potensi zakatnya ada di urudut tijarah. Potensi zakatnya ada di perdagangan. Ini kalau dagangnya sampai kintalan, Pak. Kalau di kampung itu biasanya kesini kayak cabai sekali kirim, kami punya teman itu di Pusar Indo Pak, sekali sehari itu bisa 3 mobil 4 mobil dalam perdagangannya. Yang didagang apa? Cabai. Yang dijual di labanya cabai saja. Tapi perputaran uang seharinya itu luar biasa. Jadi seperti jinten, seperti cabai, itu nanti masuknya kepada urudut tijarah kalau memang niat ditanamnya itu untuk dijual. Kalau makanan pokok itu niat pertamanya kan untuk disimpan, untuk kalau dulu Pak, kalau dulu mereka nanam padi, mereka menanam apa ini kan untuk dimakan. Kalau dulu. Tapi kalau duluan seperti itu. Disimpan, dimakan. Ada kelebihan ini di padinya, sehingga ada kelebihan, sudah nyampe ini ada potensi zakat. Orang miskin itu juga perlu makan dari barang yang disimpan tadi Pak, dari tanaman-tanaman padi-padi yang telah kita panen itu. Wa yakuna nisaban, dan harus mencapai 1 nisab. Berapa 1 nisab itu? Wa khamsatu ausukin la qasra 'alaiha. 1 nisabnya itu adalah 5 gentang. 5 gentang ini la qasra 'alaiha, tanpa kulit. Sebenarnya 5 ausok ini berbeda-beda pendapat ulama. Bedanya di mana? Bedanya itu di dalam mengukur ausoknya, di dalam mengukur 1 mudnya. Kita dulu pernah belajar Pak, 1 mud berapa? Waktu kita belajar zakat dulu 675, ya kan? Kalau kita zakat itu kan 4 mud. 675 kali 4 berapa? 2,7. Coba 2,7 kan? Nah, 2,7. Kita zakat fitrah itu berasnya itu kan beratnya 2,7.
4 mud itu disebut dengan 1 sok. 4 mud disebut dengan 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu setiap mudnya 675. Ada yang mengatakan 1 soknya itu 600. Ada yang mengatakan 685. Jadi macam-macam, sehingga berbeda karena memang mereka gentangnya beda-beda, Pak. Ukurannya, gentangnya Mesir, gentangnya Arab itu berbeda-beda. Nah, sehingga apa? 5 ausot itu sama dengan 60 sok. 60 sok itu kalau 1 sok berarti 2,7 dikali 60. Maka hasilnya adalah 2 berapa tadi? 2,7. Itu kan 1 sok kali 60. Berarti 60 sok dulu, 60 sok. 5 kali 60 5 kali 60 kali 2,7. 5 ini 5 ausot kali 60 kali 2,7. 810 berarti 810 kilogram. Itu kalau kita menggunakan 675 per 1 mudnya. Kalau kita menggunakan lebih 685 bisa nanti ketemunya ada yang kalau kita menggunakan 1 soknya itu 2,72 bisa minimal nisabnya adalah 816 kg padi umpamanya. Jadi minim kanjenengan kalau sudah punya 816 gram berarti ada yang harus dizakati. Atau kalau ngitung pakai yang satunya lagi 2,75 tadi pakai 2,72 1 soknya. 1 sok itu 4 mud. 1 sok 4 mud. Kalau sumpahnya 1 soknya 2,75 berarti minimalnya adalah 825 kg. Intinya nisabnya ada yang mengatakan 825, ada yang mengatakan 816. Itu adalah, terus tadi ada yang mengatakan 810. Jadi kalau panjenengan punya beras itu, punya tanaman itu, maka panjenengan tanpa kulit. Kalau aku pakai kulit beda lagi nanti hitungannya. Kita makan sehari itu Pak 1 kilo ya. 1 kilo dalam keluarga makan. Lebih, kurang. Iya, saya itu keluarga 5. Anak 3 nggak nyampe 1 kilo itu. Oh, setengah kilo. Oh, berarti panjenengan setengah kilo. Kalau panjenengan punya tanah, panen hasil panennya 810 berarti 816, maka ada kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Hitungan-hitungannya nanti kita akan bahas di perbab khusus nanti. Kemudian ini bisa dipahami? Bisa dipahami tentang apa? Tanaman. Kalau sudah selesai, kita masuk lagi kepada yang selanjutnya. Wa masimaru. Kita kalau dalam kitab yang lain fi ba'din nusai wa yakuna khamsata usukin bisqatin nisab. Jadi kalau dalam kitab lain itu menggunakan bahasa
wa ayyakuna khamsata usuqin, menghilangkan bahasa nisabnya. Ayo kita lanjut. Wa ammas simaru, dan adapun simar. Simar sekarang ini akan membahas tentang simar buah-buahan. Kalau tadi tanam-tanaman, fatajibuz zakatu fi say'aini, yang wajib untuk dizakati cuma 2 buah-buahan saja, Pak. Apa saja? Minhas az-zamratun nakhli, yang pertama adalah buah kurma, wa samratul karami, dan buah anggur. Yang punya buah mangga tenang, nggak masuk kepada zakat, kecuali memang mau dijual. Kalau mau dijual tetap sama, masuk ke urudut tijarah, perdagangan. Karena nggak ngelihat lagi kepada mangganya, tapi ngelihat kepada transaksinya. Kalau cuma mau dimakan jenengan, Pak, tidak perlu disekatin itu. Apalagi tomat. Ya, tomat mau masuk ke tanaman-tanaman ya nggak masuk, Pak. 3 hari 4 hari busuk. Ya kan? Nggak ada orang makanan tomat itu buat makanan pokok. Ada. Tiap hari makan tomat saja, nggak ada. Terus, jadi hanya 2. Yang pertama adalah kurma, yang kedua adalah anggur. Wal muradu bihataini as-samrataini tamru waz-zabibu. Yang dimaksud di sini adalah kurma kering dan anggur. Jadi hanya 2 buah-buahan. Lanjut, karena sudah di sini kayaknya nggak ada di sini di semuanya nih. Jenengan walaupun punya kurma harus beli tanah abang, Pak, nggak bisa metik sendiri. Tapi kayaknya ada baru-baru ini ya tumbuh. Hah? Ada? Oh, ada. Berarti kalau ada tumbuh ada kewajiban zakat. Kalau seumpamanya kurma made Indonesia, biasanya kan Qatar ya, mana-mana made, kayaknya ada made in Cina juga kayaknya itu. Kalau kurma ada made Cina? Enggak ada. Timur Tengah semua. Nggak, soalnya semuanya itu kalau nggak di sana, di mana merek-mereknya di sana. Monggo lanjut. Wa syaraitu wujubiz zakati fiha, dan kewajiban di dalam tanaman ini, dalam buah-buahan ini, arba'atu asya'ah, ada 4 perkara. Yang pertama adalah Islam, wal hurriyah, merdeka, milkut tamuh, dan juga kepemilikan sepenuhnya, wan nisabu, nisab. Fama tantafasyatum min dzalika, maka apabila tidak ada syarat yang terpenuhi dari kemarin-kemarin yang kita bahas, mulai dari ibil, mulai dari unta, kambing, ternak, sampai kepada barang berharga, sampai kepada buah-buahan, sampai kepada tanam-tanaman, kalau tidak ada satu saja syarat yang terpenuhi, fala wujuba, maka tidak wajib untuk membayar zakat. Wa ma'rudut tijarah, dan adapun barang dagangan, fatajibuz zakatu fiha, maka wajib membayar zakat di dalam urudut tijarah ini bisyaraitil madhkurati, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Sabiqan, barusan fil asmani, dalam pembahasan harga. Jadi syarat di dalam dagangan, syaratnya ini sama dengan syaratnya barang berharga. Syaratnya sama dengan syaratnya emas dan perak. Apa syaratnya emas dan perak tadi? Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga milik sepenuhnya, yang keempat masuk 1 nisab, yang kelima adalah masuk 1 tahun. Beda dengan tanaman. Kalau tanaman ini tidak ada haulnya, Pak, ya kan? Kalau tanaman tidak ada 1 haulnya, dia itu sekali panen.
Kalau dalam setahun itu 3 kali panen, ya 3 kali dibayar. Yang penting syarat-syaratnya tadi itu, ayyakuna qutan muddakharan wa ayyakuna nisaban wa khamsatu awsuqin la qasra 'alaiha. Terus lagi ayyakuna mimma yazra'uhu adamiyyu, anak Adam yang nanamnya memilih tanamannya untuk kekuatan dan bisa disimpan makanan pokok. Yang ketiga masuk 1 nisab, tidak ada haul kalau di sini, tidak ada harus simpan 1 tahun. Tapi kalau di dalam tijarah, perdagangan, di dalam emas dan perak, itu selain nisab harus tersimpan 1 tahun. Dari sekarang jenengan mau dagang nih, mulai dihitung Pak. Dihitung panjenengan tanggal berapa, 16 umpamanya, masuk ke 16 berikutnya bulan Februari ini, maka 1 tahun. Makanya kalau panjenengan mau bayar zakat dagangan panjenengan, jangan nunggu puasa. Dihitung kapan jenengan mulai berdagang. Karena yang dihitung adalah awal dari panjenengan memulai dagang. Apa yang disebut dengan tijarah ini? Wa tijaratu, adapun dagangan itu, wahia, adapun tijarah ini at-takhlibu fil mali li gharidir ribhi, yaitu membolak-balik di dalam harta. Jadi memutar harta li gharidir ribhi, bertujuan untuk mendapatkan laba atau hasil. Itu disebut dengan tijarah. Kalau jenengan punya harta, uang simpenan, dikeluarkan, dikelola sama panjenengan, beli ini, beli itu, tujuannya untuk mendapatkan laba, maka itu sudah disebut dengan tijarah. Dihitung Pak kalau sudah masuk tijarah. Untuk apa dihitung? Takut setelah nyampe 1 tahun ternyata panjenengan ada potensi zakat. Kalau nggak bayar zakat, hati-hati di akhirat. Di masjid ini menyiapkan, Pak. Siapa yang mau zakat tinggal ke masjid saja. Nggak bisa gitu. Tanya ke masjidnya, tanya ke ketua DKM-nya. Gimana nih, saya pendapatan sekian, dagangan saya telah ngitung ternyata sudah 1 tahun, tapi saya nggak bisa ngitung berapa, minimal berapa, yang tanya ke ketua DKM-nya. Kalau ketua DKM-nya nggak bisa jawab, tanya ke saya. Biar ketua DKM-nya yang nanya, jenengan langsung bilang begini, jangan bilang nggak tahu. Saya hitung dulu ntar malam. Yang penting kisi-kisinya dalam 1 tahun, uangnya setelah dibayar utang, piutang dan sebagainya, pendapatannya berapa. Nanti punya utang berapa, piutang di orang berapa, uangnya di berapa, itu semua kirim. Baik, penting bayar zakat itu Pak. Jangan sampai nanti panjenengan itu makan bara api di neraka, makan pohon-pohonan yang terbuat dari zakum, itu namanya pohon neraka, itu namanya zakum, banyak durinya, pahit. Itu adalah makanan-makanan ahli neraka. Jenengan kalau sampai salah di dalam menghitung uangnya, ternyata ada punya orang lain, karena di dalam usaha panjenengan itu tidak hanya punya jenengan dan keluarga. Kalau sudah nyampe 1 nisab, itu juga ada hartanya orang-orang 8 asnaf. Di antaranya fakir dan miskin, di antaranya punyanya gharimi, orang yang punya hutang, orang-orang itu semua ada masuk kepada zakat-zakat panjenengan, itu masuk ke situ. Makanya digambarkan di dalam Isra Mi'raj itu, kalau orang yang tidak membayar zakat itu, mereka makan daripada bara api, batu-batu kerikil yang terbuat dari api,
makan padahal, dan mereka digembala. Mereka digembala seperti kambing. Mereka digembala seperti kambing. Makanya Pak, sebenarnya bukan masjid butuh kepada zakat panjenengan. Bukan berarti orang miskin itu butuh sama zakatnya panjenengan, tapi sebenarnya panjenengan yang butuh untuk menyelamatkan diri panjenengan di akhirat nanti. Harta itu Pak nggak dibawa mati sama jenengan, cuma jadi beban nanti di akhirat. Hartanya nggak dibawa mati kalau sudah mati, tapi jadi beban di akhirat. Agar tidak jadi beban, mulai hari ini itu dihitung semuanya Pak. Nggak bisa ngitung, minta bantuan dihitungin. Kalau sudah nyampe ke akhirat, jenengan mau bilang seperti apapun, karena kata Allah tidak bisa lagi. Mau minta hidup lagi agar bisa beramal lagi seperti amal-amal yang belum bisa diberikan di dunia, tidak bisa. Makanya panjenengan sebenarnya mengeluarkan zakat badan, mengeluarkan zakat mal, itu sebenarnya bukan mereka yang butuh, tapi kita yang butuh sendiri. Butuh untuk selamat di akhirat. Dan harus sesuai, artinya ketika sudah jenengan tahu nih bahwa jenengan mau mengeluarkan, tapi cara mengeluarkannya harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran. Makanya di sini nih, agar bisa tepat sasaran, siapa yang memiliki kepotensi, memiliki kewajiban untuk ngirim 8 asnaf ke sini, itu harus ada pelatihan. Biasanya umpamanya jenengan di masjid ini kan ada zakat fitrah, zakat mal. Biasanya kan minta data ke setiap RT kan, siapa yang berhak terima. Minimal ketika kajian zakat seperti ini hadir Pak. Sehingga apa? Tidak asal naruh yatim, janda. Karena janda sama yatim tidak masuk kepada 8 asnaf untuk zakat. Beda dengan sedekah, sedekah sunnah, santunan dan sebagainya. Yatim itu bisa nerima zakat kalau dia yatim tapi tidak punya uang. Artinya bukan yatimnya yang mendapatkan zakatnya, tapi karena dia menjadi orang fakir, karena dia menjadi orang miskin. Ya kalau dia lahir bapaknya enggak ada, ibunya enggak ada, tapi punya simpanan deposito, ya bisa membiayai dia sampai kuliah, sampai kerja, ya enggak bisa nerima zakat. Kenapa? Karena tiap harinya bisa terpenuhi daripada uang itu. Janda seumpamanya, janda tidak termasuk Pak. Janda tidak termasuk. Kalau dia memang masuk kepada fakir, bagaimana fakir? Definisi fakir itu, dia butuhnya uang 100 untuk membiayai hidupnya, tapi ternyata kebutuhannya hanya 50.000, kebutuhannya 100 umpamanya. Ternyata dia punya uang dari dagangnya, atau tidak kerja sama sekali, atau dagang cuma dapat 30.000, sedangkan kebutuhan seharinya 100.000 untuk membiayai dirinya. Kurang berapa itu Pak? Kurang 70.000. Dia fakir. Kalau seumpamanya kebutuhannya 100, tapi dia dari berdagang atau ada pendapat setiap hari itu 70.000, berarti kurang berapa? Kurang 30. Kalau lebih dari 50% pendapatannya kurang dari 100%, maka dia termasuk orang miskin. Dia berhak untuk menerima zakat. Kalau jenengan kebutuhannya 100, ternyata jenengan pendapatannya 200, nggak boleh menerima zakat jenengan Pak. Nggak boleh menerima zakat karena bukan termasuk kepada fakir. Cukuplah sekian. Karena sudah bunyi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.